Ya, Assalamualaikum Teh Nida. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banget ya tim Istri Pembelajar sudah disambut dengan hangat gitu di rumah Teh Nida. Akhirnya kita bisa main ke sini. Ya alhamdulillah, makasih juga tim Istri Pembelajar udah mau main ke sini. Kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol sama Teh Nida, boleh ya? Boleh. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan peran sebagai istri Teh. Muna tuh udah nikah berapa lama ya? Sampai sekarang berarti nikah sudah sekitar 6,5 tahun. Saya alhamdulillah baru 7 tahun. Masih ingat nggak sih Teh dulu waktu pertama kali sah tuh jadi seorang istri tuh habis ijab qabul tuh rasanya gimana sih? Rasanya yang pasti seneng sih ada ya gitu, tapi waktu itu sih yang lebih kerasanya tuh lebih kepada apa ya, kayak ada kerasa ada beban juga ada gitu. Jadi dibalik senengnya tapi ada juga ngerasa bebannya, karena kan bertambah peran pastinya bertambah tanggung jawab kan gitu. Jadi aku juga mikirnya ke sana. Jadi ya balance lah, ada senengnya, ada deg-degannya, ada ngerasa oh aku punya tanggung jawab nih yang baru nih sekarang, kayak gitu sih. Oke. Dulu sih rasanya seneng, bahagia lah pasti umumnya ya kalau baru nikah gitu. Sama nggak nyangka, Nggak nyangka. karena ya nggak nyangka nikah sama suami, nggak nyangka nikah sama dosen sendiri gitu. Teh dosen sendiri. Iya. Sekarang nih dengan udah melewati 6,5 tahun menikah, ada yang berubah kah atau gimana sih rasanya setelah 6,5 tahun menikah tuh? Setelah melewati 7 tahun pernikahan ini tuh apa sih Teh yang terasa gitu oleh Teh Nida sebagai seorang istri? Setelah 6,5 tahun, kalau sekarang sih soalnya karena badainya udah kelewat ya, pasti ada masa adaptasi di awal pernikahan. Tapi kalau setelah 6,5 tahun sekarang tuh rasanya lebih ke banyak bersyukur aja sih Teh gitu. Di 7 tahun ini makin lama sih lebih ngerasanya kayak bersyukur gitu Teh. Jadi kalau ditanya apa satu perasaan yang dirasakan gitu, Iya. bener-bener rasa syukur itu yang paling kerasa gitu. Karena ya apa ya, jadi istri di awal-awal ya sama mungkin kayak sama teman-teman semua gitu yang ngerasain. Pasti kan ya namanya suka dukanya ada gitu. Tapi makin kesini tuh ngerasanya kayak ternyata Allah sudah menjodohkan aku dengan seseorang yang tepat gitu. Mungkin nggak 100% sesuai dengan keinginan aku gitu, tapi ya alhamdulillah sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena ya jadi banyak bersyukur ternyata Allah masih jaga pernikahan aku sampai sekarang gitu ya. Terus juga bersyukur banget suami aku baik banget gitu ya, bertanggung jawab banget. Dan yang paling bikin bersyukur tuh ya kita sama-sama berjalan untuk berkarya untuk Allah gitu bareng-bareng gitu. Itu sih yang paling disyukuri gitu. Jadi benar-benar ya segala kekurangannya, kelebihannya saya terima gitu. Dan udah lebih bisa kayak ngetawain kekonyolan sendiri gitu ya. Kekonyolan suami maupun kekonyolan saya gitu yang dulu awal-awal tuh bisa jadi konflik gitu. Tapi pas sekarang udah bisa diketawain aja gitu. Walaupun ya tentu di 6,5 tahun pun aku masih tetap banyak belajarnya, banyak kayak ngerasa gagalnya, ngerasa kayak kurang banget ya aku jadi istri, itu juga masih ada rasa itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu selama suami dan istrinya itu masing-masing tuh sama-sama mau belajar terus ya nggak apa-apa juga gitu. Karena yang penting kan itu ya, yang penting adalah kita mau terus belajar bareng-bareng, saling membersamai bareng, saling sabar bareng gitu sih. Nah berarti Teh kalau gitu nih ya buat para istri pembelajar yang ada di luar sana, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang istri? Poin penting apa sih yang utama yang harus dimiliki oleh seorang istri gitu Teh? Kalau dari aku, belajarnya itu adalah seorang istri itu perlu menjaga hubungan dia dengan Allah. Kalau yang saya rasakan ya sebagai istri itu yang utama itu kita punya ketaatan dulu. Ketaatannya ya tentunya ke Allah dulu ya yang utama gitu. Karena kalau kita sudah taat kepada Allah gitu, ngikutin apa aturan syariatnya Allah gitu, itu kan juga berkaitan dengan peran kita sebagai istri gitu. Karena aku percaya ketika kita sudah menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik gitu, maka Allah akan bereskan gitu. Allah akan bereskan hubungan kita dengan suami kita gitu, atau mungkin yang sudah punya anak dengan anak kita gitu. Jadi kuncinya memang di situ gitu.
Gitu. Maka ketika kita udah bisa taat kepada Allah, taat kepada suami, nah selebihnya nanti tinggal skill-skill lainnya nih kayak komunikasi. Pentingnya kita punya melatih sabar, syukur. Itu tuh kayak proses yang terus kita perlu jalani, terus skill yang terus kita asah gitu, biar nantinya ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih nyaman gitu dengan pasangan selama menjalani kehidupan pernikahan kayak gitu. Dan sedikit cerita ya ini, nggak tahu nanti mau masukin apa enggak. Jadi salah satu kesalahan terbesar aku ketika aku menikah adalah aku pernah merasa bahwa kan tugas suami itu salah satunya adalah mendidik, membimbing gitu kan ya, terutama dari segi agama juga kan gitu. Jadi aku pernah menganggap bahwa pernah menggantungkan keimanan aku tuh menjadi tanggung jawab suami aku. Itu adalah kesalahan paling besar gitu ya. Jadi kalau misalnya misalkan suami aku nggak banyak ngajak ngobrol atau nggak banyak kasih masukan inputan agama gitu, aku merasa bahwa ketika iman aku turun, terus jadinya salah suami aku dong gitu. Jadi padahal kan itu kan enggak ya, karena pada akhirnya masing-masing kita itu punya tanggung jawab sendiri gitu untuk menumbuhkan keimanan kita gitu. Kalau misalnya suami kita bagus gitu ya, ngajaknya ke sana, membimbing dengan intens gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun enggak juga kan berarti kita juga punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Itu sih. Jadi kuncinya adalah hubungan kita dengan Allah tuh memang harus terus-menerus dibangun. Mau sudah berapapun kita menikah, sudah berapa tahun kita menikah. Terus, kita pengen tanya nih Teh, kan tadi ya dengan mungkin ya 7 tahun dirangkum dalam wawancara yang singkat ini mungkin susah ya Teh ya. Tapi kita pengen tahu nih kira-kira ya sebagai seorang istri gitu ya, perempuan, perlu nggak sih Teh yang namanya lingkaran positif lah pertemanan yang dibutuhkan oleh seorang istri itu sendiri Teh? Butuh sih. Menurut saya penting banget. Butuh karena seperti yang kita tahu bahwa menjadi istri itu tidak sederhana gitu. Kayak bahkan menjadi ibu rumah tangga juga tetap aja ada yang adalah urusannya gitu, ada urusannya, overthinkingnya juga ada banget gitu, apalagi kalau misalnya yang sudah punya anak ya. Kalau aku sih belum, tapi aku bisa membayangkan lah gitu ya, ibu-ibu yang sudah punya anak pasti ada banget overthinkingnya gitu. Nah jadi setidaknya dengan punya lingkungan positif ya, support system sesama ibu-ibu juga, sesama istri juga, setidaknya bisa mengalirkan rasa, itu pertama gitu. Karena namanya jadi istri, kita ibaratnya dulu gadis gitu kan, terus sekarang masuk ke kehidupan yang beda banget gitu, ada pasangan, ada suami, ada anak gitu yang harus kita mau nggak mau kita urus juga lah ibaratnya gitu. Dan kedua ya saling mengingatkan gitu, karena kadang kita suka lupa gitu bahwa kita menjadi istri tuh harusnya kan pertanggungjawaban kita sebagai istri itu kan antara kita dengan Allah ya Teh gitu. Jadi kita harus terus belajar untuk bagaimana nih menjadi seorang istri yang diridhoi suami, diridhoi Allah, dan itu tuh berat banget kalau misalnya kita cuman sendirian aja menghadapinya gitu. Sehingga ketika nanti si istri ini sudah menemukan komunitas atau lingkaran positifnya, ya bisa saling mengingatkan untuk itu gitu. Nah, ketika kita punya komunitas sesama istri nih, sesama perempuan, itu kan kita jadi kayak punya teman seperjuangan lah gitu. Jadi sama-sama dirangkul gitu. Kita jadi sadar, oh ternyata kita tuh nggak sendiri gitu. Kita tuh ngerasain ini, ternyata orang lain pun ngerasain. Jadi bukan cuma aku kayak gitu. Ada penutup atau apa Teh buat teman-teman buat teman-teman istri pembelajar yang ada di luar sana, yang bisa Teh Nida sampaikan untuk penutup? Maka tadi yang saya udah sampaikan gitu, taat itu yang utama gitu. Makanya kita perlu terus belajar mengkaji ilmu agama itu utamanya. Setelah itu kita lengkapi dengan sabar syukur. Sabar syukur juga perlu ilmu kan gitu. Jadi ya memang kalau ibaratnya pernikahan itu perjalanan yang panjang gitu ya. Kita kan berdoa mudah-mudahan pernikahan itu jadi ranah perjuangan kita selama hidup gitu, sekali seumur hidup juga gitu. Teh Una, terima kasih banget udah boleh ngobrol singkat ke rumahnya.
Terima kasih banget udah disambut hangat. Makasih gitu ya. banget juga Teteh dan tim udah datang ke sini. Ya, semoga nanti Teh Nida bisa ikut lagi ya di program-program kedepannya di tim Istri Pembelajar ya Teh ya.